Sini kita harus set nama formnya. Form itu biasanya set kalau saya sini. Ini belum ada nih kan. Fokus komen biasanya sih saya apa saja luar. Replace komen ini buat nyimpen data komen sebelumnya. Misalnya sekarang saya udah klik save, disimpan dia yang sebelumnya. Sebelum save tuh komennya apa, masih none, berarti belum ada proses apa, atau mungkin setelah saya save, saya lagi klik save gitu, disimpan dia di sini. Untuk yang sekarang nggak tak pakai. Dan seperti ini dulu. Nah, oh iya, jadi ini kan komen. Jadi form komennya ya, fungsinya ini dokumen form value. Value sama dengan shape. Jadi yang tadi komennya none ini dia diubah jadi shape ya. Komennya yang sekarang itu masih 0, nanti jadi shape. Shape-nya itu komennya 4. Apa? Hanya 4. Kalau di sini kan 0 nih. Nanti kalau misalnya udah di shape dia jadi 4 nih. Untuk yang ini mungkin nggak perlu dipusingin dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian nyoba bakal kalian ngerti ya apa sih keuntungannya kita nyimpen ini. Nanti yang comment set-nya ini dipanggil ya di sini misalnya. Comment misalnya. Kalau nggak lihat contoh yang udah ada, biasanya kita gini caranya request comment. Ini komennya ini nanti ditaruh di sini sebenarnya. Itu dia. Kita coba. Ini kan masih 0. Kalau misalnya dia sit, masih belum mau apa, fungsi yang saya buat tadi itu masih salah. Dibilang komennya ini masih undefined. Ini masih salah JavaScript-nya saya. Oh iya, saya lupa kalau yang ini kenapa dia nggak ketemu, karena inputannya hidden, yang hidden itu ditaruhnya di luar form. Kalau nggak salah biasanya kak seperti ini dia errornya. Dia nggak ketemu karena nggak masuk di tag formnya dia. Seharusnya sih mau.
Oke, dia udah. Nah, dia nanti di komennya jadi 4 ya. Nah, nanti komennya ini berfungsi saat kita lakuin proses simpan, update, delete, ataupun yang lainnya. Proses nampilkan data juga berfungsi nih. Nah, sekarang saya contohkan gimana sih buat buat insertnya dulu. Yang pertama itu otomatis kan kita perlu dulu buat database. Nah, mungkin kalian kan udah install SQLiog ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah ya? Di saya nggak ada Kak gini. Nggak ada ya? Bebas kok nanti, Chris. Nanti yang penting SQL, MySQL client. Nanti kalau nggak ada pakai PHP admin juga bisa sebenarnya. Cuma kalau kita di kantor biasanya pakai SQLiog biar lebih gampang sih di GUI di Windows-nya. Nanti kalau misalnya kamu nemu di Mac-nya mungkin pakai ada biasanya kalau di Mac uh, namanya MySQL client. Kalau SQLiog dia MySQL client juga, cuma emang bukan dari gitunya MySQL yang ngasih gitu. Ya, Kak, ya. Sama fungsinya kayak PHP admin. Saya minta install cuma biar kita seragam aja nanti. Oke, jadi Ya, Kak. anggaplah ceritanya saya mau buat form inputan buat user nih. Ini saya hapus dulu yang umurnya ini. Baru misalnya user ada umur. Saya type aja dulu. Ini juga sekarang belum sampai ke previous deh. Kita inputan biasa aja. Kita mau input full name, email, surname, sama password. Otomatis kita perlu dulu buat tabel untuk menyimpan data usernya. Sama buat database. Nah, ini di SQLiog kan. Kalau biasanya SQLiog, kalau kalian baru buka tuh dia bakal masih kosong. Kosong seperti ini dia. Atau mungkin seperti ini. Nah, di sini kalian bisa klik new connection, nanti pilih localhost, pilih lah username password gitu kalian, MySQL server kalian. Kalau pakai SAM kalian ngeranya biasanya kosong ya passwordnya, username-nya harus. Kebetulan saya nginstalnya di laptop saya MySQL server yang standalone biasa, jadi saya pakai username passwordnya yang ini. Nah, ini waktu connect itu kelihatan list DB yang kalian ada di servernya kalian. Nanti kalian bisa create DB baru untuk ini, untuk projectnya ini. Kalau saya kebetulan tadi udah ada create DB namanya Kindep. Kalau mau create DB tinggal klik kanan aja, create database. Untuk SQL ini lebih gampang sih biasa digunakan daripada PHP MyAdmin menurut saya. Soalnya kalau mau create database tinggal klik kanan, create database, create nama database-nya. Kalau mau nambah tabel di database-nya tinggal klik yang bagian tabelnya ini, klik kanan, create tabel, input dah datanya apa. Nah, di sini saya udah buat tabel. Tabel itu isinya seperti ini. Ini untuk nyimpan data user nanti. Ini saya ubah namanya. Nah, jadi di tabel ini ada berapa data, ada berapa field istilahnya kalau di kami yang bakal kita gunain. Yang pertama ini ada user ID. User ID sama ya, user ID ini ID dari datanya kita, data user yang akan kita input. Jadi kalau misalnya kalian diajarin waktu kuliah, pasti kan setiap data tuh ada ID-nya.
Jadi kalau kalian mau select data, kalian panggil by ID-nya biasanya gitu. Kalau kalian mau update datanya atau mungkin delete datanya by ID-nya. Nah, itu kalau di sekarang yang saya buat ini namanya user ID sini. Habis itu nih abaikan aja. Salah aja. Salah kayak yang saya buat. Bukan. Login ID-nya ini gini. Username. Kalau di kita tuh login ID itu username-nya. Saya lupa tadi. Login ID-nya itu username, habis itu password, ya passwordnya yang nanti akan kita input. Habis itu full name ya namanya nih, full name nama lengkapnya dia, nah lengkap usernya. Habis itu email, sama ini ada description. Biasanya kalau kita isi note atau catatan di apa di usernya, baru disimpan di sini. Nah ini saya biarkan aja. Ini default emang dari aplikasi-aplikasi lain kita, biasanya kurang lebih seperti ini dia struktur usernya. Nanti yang sekarang akan kita pakai itu cuma login ID, password, full name, email, sama user. Untuk yang ini nanti biarkan saja. Saya jelasin dikit aja mungkin fungsinya. Regdate ini tanggal gini, tanggal kita create usernya. Setelah tanggal kalian, misalnya kalian nambah user baru, tanggal kapan tuh usernya dibuat, itu regdate. Update date ini tanggal kapan kalian ngupdate ngupdate usernya. Misal kalian ngubah emailnya atau ngubah username-nya, update date-nya berubah dia gitu. Reg date-nya tetap dia tanggal kapan dibuat. Nah, ini kalau user status, nah kalau di kita tuh ada berapa tipe user status sih? Bukan status aktif non aktif sih kalau di kita biasanya. Adanya status login, sama status new, sama status logout. Ada sih juga status aktif, tapi rata-rata di sistem yang udah running sekarang nggak ada status aktif non aktifnya, cuma ada statusnya usernya ini lagi login, usernya ini lagi logout gitu. Nanti kalau misalnya kalian login, nanti user statusnya berubah jadi login. Kalau kalian logout, user statusnya berubah jadi logout. Habis itu ini last login date, ini kapan dia terakhir login, tanggal kapan dia terakhir login, isi jamnya enggak. Last IP login ini IP address yang dipakai login. Nah, employee ID ini jadi di usernya itu dia connect ke data karyawan biasanya kalau di kita. Ini bisa diabaikan dulu biar position level juga sama, level posisinya. Excel input output IO ini abaikan juga, privilege saja nih sebenarnya. Administratif juga abaikan. Jadi kita sekarang fokusnya cuma user ID, login ID, password, full name, sama email. Sisanya bisa kalian nanti pelajari sambil jalan. Oke, di sini saya udah create tabelnya. Tabelnya masih kosong, belum ada datanya. Form inputnya seperti ini. Nanti ketika saya submit formnya, saya klik submit di sini, dia bakal nginsert data ke database-nya nih. Nah, gimana caranya? Pertama, setelah kalian buat database-nya ini, kalian kan udah punya nih user ID, login ID, password, username, password, email, struktur tabel udah tau lah kalian apa aja yang bakal kalian buat di codingnya. Baru mulai kalian masuk sini ke codingnya. Pertama itu dipastikan dulu settingan database-nya kita. Kalau di kita tuh setiap project tuh ada tempat nyeting database-nya. Lokasi settingan database-nya ada di bisa dicek di DB handler biasanya sih. Nah, nih kalian buka di folder form di mata keydev DB XML. Nah, di sini ini ada config file-nya, ini tempat nyeting database-nya. Ada namanya keydev XML. Jadi nanti kalau kalian
connect ke database-nya, sistemnya connect ke database-nya, dia buka IDEP XML-nya nih. IDEP XML-nya ini bisa kalian cari biasanya di folder com di mata. Di luar dia ditaruh di IDEP XML. Nama file XML-nya ini beda-beda tergantung jenis aplikasi yang kalian buat nanti atau mungkin jenis aplikasi yang kalian develop atau sedang kalian kerjakan. Misalnya kalau saya nih ada namanya aplikasi Procin, saya buka di source package-nya com di mata. Nah, di sini post XML nama config file-nya. Config file-nya ini post XML. Nah, isinya ya settingan database-nya. Isinya seperti ini dia. Settingan database-nya ngarah kemana. Nah, cara nyetingnya ini nanti yang perlu kalian ubah biasanya ini aja. 3 ini. DB URL, username, password. Nah, di DB URL-nya ini ada localhost. Localhost-nya itu IP atau mungkin kalau misalnya servernya di lokal kalian pakai localhost. Kalau database-nya nggak di database laptop kalian, pakai IP server database-nya. Habis itu ini port-nya sama dah kayak waktu kalian koneksi ini. Kita minta host-nya, port-nya. Port-nya ini 3306 biasa default, tapi kalau di kita biasanya beda-beda gantung server masing-masing. Baru terakhir tuh /kidep tuh nama database-nya. Sini kan saya buat nama database-nya kidep. Baru ini username password, username-nya apa ya? Username-nya sini saya pakai root, password-nya oh iya. Password-nya juga saya pakai root. Ini disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing sama database username password database yang kalian punya juga. Ini dulu kalian pastikan, baru kalian mulai ngoding pakai ngoding buat insert update delete-nya nanti. Soalnya nanti kalau misal kalian proses buat codingnya udah oke, tapi di sini belum benar ngarahinnya, dia bakal error ya. Dikasih tahu lah koneksi ke database-nya misalnya salah mungkin atau username password-nya salah. Jadi ini tahapan kedua setelah kalian buat database-nya. Setelah buat database dan tabel, tahapan keduanya ini. Habis itu baru ke sini komputernya. Nah, kalau misalnya kita buat istilahnya inputan baru, seperti ini kan ini belum ada sebelumnya nih. Saya cek di sini. Kan saya baru nih buat folder HRD istilahnya. Belum ada user lah istilahnya. Nanti pertama itu kita harus generate dulu buat dulu namanya entity, form, controller, sama itu aja sih, entity sama form aja. PST lagi satu. Ada entity, mana contoh ya? Oke, ada entity form. Oke nih. Ini contoh. Jadi kalau misalnya tahap ketiga, setelah kalian buat database sama arrange koneksi ke database-nya, kalian harus buat namanya entity. Entity itu biasanya ada dua, di kita ada ini, yang seperti saya contohkan kemarin, setter getter tuh masuk ke entity dia. Kemarin kan saya contohkan buatnya apa ya kemarin? Tes nih, buat ngetes. Nah ini itu sebenarnya entity. Entity itu ya istilah buat objeknya, nanti kita create objek
Kalau ini nanti nama objeknya ya user. Objek user, setter getternya ya isinya sesuai ini. Sesuai ini seharusnya. Sesuai inputan yang akan kita lakukan di database-nya. Jadi kita buat entity yang ini sama entity untuk PST-nya. PST-nya ini. PST ini isinya, nah ini udah mulai bakal pusing misalnya kalau udah masuk ke entity PST sama ke controller. PST ini isinya nama file-nya, nama itu di sini. Nah, yang file content data kondisi ini nama tabelnya. Ini disesuaikan ya. Biasanya kita buatnya string tabel. Habis itu di sini kalau misalnya kita kan mau buatnya user, string tabel underscore user sama dengan nama tabel usernya. Mungkin kalau di sini app user. Habis itu baru file-nya. File-nya itu kita deklarasiin dulu urutannya istilahnya. Mau di kita urutannya untuk di sini nanti file name-nya. Jadi di sini tuh ada urutannya misalnya pertama itu user ID, login ID, password, full name, email, description. Sebentar saya buka contoh yang lebih mirip mungkin biar kebayang kalian. Oke, ini contoh yang di aplikasi lain. Nah, ini contohnya. Ini tadi kan kita sampai di PST nih. Jadi di tabelnya itu kita harus buat namanya persistent atau PST. PST habis itu disambung dengan nama entity-nya misalnya. Misalnya yang mau kita buat nanti itu user. Nah, di sini tuh PST user, habis itu di sini tuh nama tabel ya. Tabel app user. Habis itu ini kita deklarasiin indeksnya, bukan indeks untuk urutan ininya sih. Urutan file name-nya nanti. Jadi indeks 0, user ID ini, login ID ini, password ini, dan seterusnya. Nah, setelah file name ini baru kita deklarasiin tipe datanya. Tipe datanya ini ada tipenya PK. PK itu maksudnya primary key. Ada tipenya long, biasalah tipe data long, ada tipenya string, ada tipe datanya integer juga ada date juga ada. Nanti disesuaikan dengan importannya masing-masing. Oke, setelah kita deklarasiin 3 ini, 4 jadi ya, nama tabel, indeksnya, nomor indeksnya, habis itu field name-nya, baru ke file tab-nya, baru ada metode-metode default-nya. Nah, ini mungkin bisa kalian pelajari nanti belakangan, karena kita biasanya kalau di awal pakai generator istilahnya. Istilahnya pakai udah ada kidap generatornya, nanti kalian tinggal input file-filenya aja di kidapnya itu, nanti dia langsung generate semua filenya nih. Ada PST, ada entity-nya juga, setter getternya.
Metode-metodenya ini juga langsung di-create dia otomatis gitu. Sekarang biar kalian paham aja dulu apa sih bedanya. Jadi di PST-nya ini isinya semua yang berhubungan ke database dari nama file-nya. Ini nama file-nya ini sesuai dengan nama file yang di sini. Habis itu tipe datanya ini disesuaikan. Jangan sampai tipe datanya, misalnya tipe datanya kalian double, tapi kalian inputnya float atau double, tapi kalian inputnya string gitu. Nanti biar nggak salah di database-nya. Di nampilin data juga ngaruh biasanya tipe datanya. Nah, lanjut. Nah, di folder entity itu ada dua ya, entity dan PST dari entity-nya. Baru di folder form ada dua juga, ada controller dan form dari controller entity-nya. Yang pertama itu di form-nya dulu tak buka. Nah, ini mirip seperti di PST-nya tadi, cuma ini berhubungan dengan apa istilahnya, berhubungan dengan formnya ini nanti. Jadi kalau kalian modding nanti kalian nggak nge-set manual, kalian input name-nya ini, name dari inputannya. Jadi name dari inputannya ini sesuai form yang ada, misalnya field name-nya ini field kondisi OID, nanti kalian manggilnya di sini itu yang kalian panggil di sini itu yang di sini kalian panggil gitu. Enggak kalian ketik manual. Jadi kalau misalnya ada perubahan, kalian tinggal ubah di sini aja nama formnya gitu. Ini sih nggak begitu banyak yang harus dipusingin kok di sini. Sama gitu, sama aja guys ya, di setiap form itu semuanya seperti ini strukturnya. Sama ini ada namanya request entity object, mungkin nanti kalian pahami atau mungkin nanti sedikit demi sedikit kalian ngerti gimana fungsinya ini. Nanti ini pengenalan dulu. Setelah itu lagi satu ada namanya controller. Controller ini fungsinya buat manage. Kalau misal kalian tadi kan submit form nih, waktu kita submit nanti kan komen status komennya yang ini tadi kan jadi pertama kan none jadi sip gitu. Jadi sip, nanti controller yang ngecek dia. Di controller itu ada namanya action-nya. Ini banyak sih, nanti bisa kalian pelajari. Nanti saya jelaskan yang ini aja bakalan kemungkinan. Ada action namanya. Action-nya ini dia ngecek komennya yang ada di formnya kalian. Komen yang ada di sini nih. Komen yang ini waktu kalian submit formnya itu dia ngecek nih statusnya komennya apa. Kalau komennya sip, nanti dia akan nge-get data-data di formnya ini. Ada full name, email, username, passwordnya itu diambil sama di controllernya. Habis itu dicek dulu sama controllernya. Kalau misalnya datanya itu belum ada di database, dia bakal di-insert. Proses insertnya di bawah ini. Ini dia proses ngeceknya, dia ngecek ID dari yang diinput. Kalau misalnya ada ID-nya dia bakal diupdate, kalau nggak ada di-insert. Proses insertnya ada di sini. Nah, di sini dia proses insertnya. Ini kalau ID-nya 0 ya, istilahnya kalau setelah dicek ID-nya nggak ada gitu. Berarti belum ada di database, baru dia insert. Kalau udah ada, dia baru update. Habis itu ini request entity object. Ini proses, ini kan ada form nih, form content, request entity object. Dia proses ngambil data yang ada di formnya ini.
diambil dia data-datanya, nanti langsung di set ke objeknya kalian, langsung di set ke entity-nya nih. Begitu juga untuk komen lainnya, misalnya ada komen, kalian pakai komen edit gitu, atau komen add atau delete. Nah, kalau komen delete dia sama juga, dia ngecek OID-nya dulu. Kalau misalnya OID-nya ada, baru langsung delete dia. Kalau nggak, ini dia langsung nge-delete aja kalau di sini. Nah, ini yang paling sering kalian pakai pasti biasanya di sini di controller sama di PST sih paling seringan biasanya. Kayak nama-nama fungsi-fungsi baru biasanya di PST gitu. Oke, tadi kan baru tahap kedua tuh, pertama ke sini kalian buat database sama tabelnya, baru kedua ke koneksi database-nya, KIDAP-nya ini, baru tahap ketiganya, baru kalian buat namanya entity, PST, controller, sama form. Nah, di sini kan saya buat istilahnya buat aplikasi baru nih, saya buat folder baru jadinya di com di mata di HRD ini saya buatin folder baru. Nanti di dalam foldernya itu saya harus buat tuh namanya folder entity. Ini saya buat manual. Folder entity pertama. Habis itu yang kedua tuh ada folder form. Nah, selain entity dan form sebenarnya masih ada Ajax sama session mungkin belakangan. Yang penting sih buat CWRD entity sama form aja udah bisa kalian. Nah, seperti ini. Nanti saya untuk entity sama formnya nanti saya generate. Nah, di entity-nya ini kalian juga harus buatnya rapi biasanya. Dikelompokin, misalnya saya buatnya ini kan ada master data, user, jadinya saya buat di dalam folder entity-nya ini master data, user gitu. Jangan langsung ditaruh berantakin semua, soalnya kalau di projectnya kita biasanya terus berkembang aplikasinya. Misalnya kayak ini kan pasti dia terus nambah, jadinya kalau misalnya kalian udah dikelompokin dia lebih gampang. Misalnya ini aplikasi namanya Procin Postbo. Nah, ini di dalam entity ini dia pasti dikelompokin per modul. Master data dia masih master data. Kalau misalnya menu admin atau menu set dia dikelompokin. Jadi biar gak berantakan loh. Soalnya saya mau nyari yang bagian menunya master data nih, tapi karena berantakan ya kalian bingung nyarinya, jadinya harus pakai control F. Itu sih standarnya kita biasa harus ya entity form. Nanti kalau kalian buat grup baru lah istilahnya, kalian kelompokin, buatin juga foldernya. Dan itu entity formnya ya master data ya. Dari data. Baru dalamnya sini baru saya buat entity dan formnya kayak di sini. Kita udah ada contohnya. Sini. Nah, kalau kalian buat sendiri ini kan pusing nih. Kalian buat getter sendiri, habis itu buat PST sendiri. Nah, kita tuh ada namanya KIDAP generator. Nah, KIDAP generator ini seperti ini. Ini cuma file KIDAP, kelihatan ya file index HTML ini kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Udah jam 12. Lagi bentar ya. Nanti sampai selesai generate aja mungkin kita lanjut. Kita bahas nanti kapan mau lanjut, atau mungkin sorenya kita lagi lanjut, atau mungkin besok
Besok offline, oh ya, besok offline sih bisa. Kalau kalian mau langsung sini juga bisa. Kalian lagi bentar ya. Kita bahas KDAP generatornya dulu dikit. Sebentar. Oke, KDAP generator ini fungsinya buat create filenya ini, file entity, tst, controller, sama form. Jadi kalian nggak buat manual lah, satu-satu nih kalian ketik itu enggak. Yang penting kalau kalian pakai KDAP-nya itu generatornya, kalian tahu mau input apa itu. Saya mau input user ID, login ID, password itu. Nah, cara pakainya kalian tinggal run aja nih, pakai Firefox. Nanti dia muncul seperti ini nih. Yang dipakai tuh cuma sampai form sama controller. Yang ini nggak usah lu dipakai. Nah, pertama itu di sini tuh file name-nya ini nama entity-nya, kalau nggak salah saya lupa. Sebentar ya. Saya copy aja di sini biar cepat ya. Nama entity-nya, habis itu primary key-nya ya ininya, user ID yang jadi primary key. Autornya nama yang buat misalnya kolom name-nya. Nah, di kolom name-nya ini pertama itu isi user ID-nya juga, baru enter. Baru kedua tuh isi dah nih apa aja yang kalian buat sesuai di database-nya. Ini kan saya buatnya tadi ada login ID. Login ID ini username ya, kalau kita nyebutnya login ID. Kita nggak nyebutnya bagi username, tapi di inputannya kita tetap bilangnya username. Kalau nggak salah sih seperti ini. Kita coba aja dulu. Nah, segini aja deh. Oke, sampai sini. Nah, ini di yang terakhir nih kalian harus tekan enter ya. Enter biar kursornya di sini. Hapus nih. Ini ada kosong. Ini hapus. Nah, biar kursornya di sini yang terakhir. Kadang kalau isi enter-enter ini emang nggak kelihatan biasanya kalau kalian gini. Tapi kalian harus hapus juga biar yang di sini kursornya terakhir. Baru ini ada tipe data. Nah, ini kan udah ngerti kan, seharusnya ini sesuai yang di tabel yang akan kalian pakai. Ini nama-nama tabelnya. Ini primary key, ini nama entity-nya. Nah, ini tipe data. Ini bisa kalian lihat di bawahnya, kamusnya ada. Tipe data. Nah, kalau misalnya kalian primary key, biasanya tipe datanya pasti 12. 12, enter. Login ID, tipe datanya, ini kan username, pakai string aja. String, password juga string, full name, string, email, string aja, ini string. Rec date ini kan tanggal. Tanggalnya pakai temps, ini aja, timestamp. Path, user, rec date, user date. Nah, user status ini biasanya kita integer. Angkanya 0 sampai 10 bisa. Nah, last rec date-nya ini baru tanggal juga, pakai timestamp. Nah, ini juga sama, di akhirnya harus kalian enter biar kursornya di sini posisinya terakhir. Nah, udah seperti ini baru kalian klik generate. Nah, misalnya baru buka di sini.
Nah, dia langsung ngebuat setter getternya yang kalian perlu ini. Nanti kalian tinggal copy aja nih, copy ini. Habis itu di NetBeans-nya kalian buat filenya di sini, di entity master data. Buatnya yang Java kelas ya kalau di source package-nya nih. Nah, kalau buat nama kelas mungkin standar ya, standar kita dan standar di tempat lain juga biasanya sih harus huruf besar di awal, diawali dengan huruf besar ya. App user nanti kalau misalnya ada, ini kan app user jangan pakai spasi. Kalau ada gitu pakai huruf besar lagi. Itu dia. Kalau app user yang isinya nanti user itu. Nah ini saya buat entity namanya. Ini kan ada entity Java result. Ini saya fokus. Nah ini saya paste di sini. Terus biasanya pasti ada error ya. Nah ini undefined. Berarti salah saya buat gini. Apa? Berapa nih? Lebih sama 4. Oh ya salah, 3 seharusnya. Saya baca. 3, ini 3. Ini 3, ini 3. Oke, saya ulang generate. Nah, ini jadi date. Sorry, semua. Oke, sampai sini kan ini merah-merah nih. Nah, yang merah-merah nih kalian bisa import manual. Klik aja sini. Add import Java tilde ya. Kalau kita pakai Java tilde biasanya. Oke, udah hilang nih merahnya. Lanjut dah kalian buat lagi satu. Lagi 3 ya dia. Di kok di sini. Ya ini salah ya. Seharusnya nih di master data. Saya salah di include. Ini bisa kalian cut aja masukin. Paste sana habis itu refactor. Oke, ini app usernya apa saja nih? Salah nih. Oke. Nah, buat lagi satu PST-nya namanya. Jadi nama PST app user. App user. Ini tadi saya salah itu karena klik di luar kalau salah. Enggak di master data tadi saya klik. Oke, sekarang udah benar. Jadi jadinya seperti ini. Nanti tinggal kalian copy nih. Sekarang di persistennya kalian copy ini. Nah, ini biasa kalau nggak salah sini ya, memang ada error. Nanti disesuaikan aja. Nah, ini error karena saya buat saya ngubah kemarin ini di luar masuknya. Seharusnya di dalam sini dia. Ini baru benar. Nah, ini ada juga beberapa error kalau kalian generate. Nah, ini harus PHP app user di dia errornya karena PHP app usernya belum ditemuin. Oh iya, ini kalian bisa rename aja karena kita di sini kan PST app usernya huruf besar nih, PST P-nya besar, app-nya A-nya besar, usernya U-nya besar.
Nah, di sini tuh merah karena dia nge-create-nya ini nggak sesuai. Oh, udah sih. Bentar. Udah ngarah nggak sih? Oh iya, dia merah karena saya buat di sini tuh dia buat objek di sini U-nya kecil, sedangkan di sini U-nya besar. Nanti copy paste aja yang ini ke sini, hilang merahnya. Nanti sambil kalian belajar ngecek error, tadi kan dibilang nih cannot find symbol paste app user, P-nya kecil, app-nya A-nya besar, usernya U-nya besar. Sedangkan waktu saya create kelasnya di sini, create objek baru sini, U-nya kecil dia, makanya nggak kebaca dia. Kita harus pakai U besar. Baru mau kebaca, baru di sini ada lagi. Nah, ini entity-nya ini juga sama. Pasti ada yang salah. Nih, coba U-nya kita gedein. Oh, mau deh. Karena di sini kita U-nya pakai U besar, di sini U-nya kecil ya. Ini app user juga sama, U-nya dibesarin. Nah, ini kalau JSON-nya ini kalian klik di sini. Oke, oh ya. Di yang bawahnya kalian klik. Nggak mau import ya. Yang JSON ini sebenarnya nggak perlu sih, cuma kita pakai juga. Nah, ini baru muncul. Yang JSON-nya ini kalian klik import nih. Import JSON object baru mau. Nah, yang formatter ini kalian juga klik sini import. Biasanya kalian tunggu dulu ya kalau misalnya masih tombol importnya nggak muncul seperti tadi. Ada dua kemungkinan karena dia masih loading. Kalian coba aja simpan dulu. Habis itu coba lagi arrange sini. Kalau muncul tombol importnya berarti karena belum masih loading tuh. Nah, yang ini dia merah karena ini salah. Ini harusnya isi X. Ini juga X. Sama yang ini dia merah karena tabel app user di sini itu namanya beda nih. Tabel app user nggak isi underscore-nya. Ini saya copy, habis itu saya paste di sini. Habis itu mana lagi merah nih? Oke, ini merah. Udah ya, udah sih. Apa dia bilang? Mungkin simbol formatter. Ini udah seharusnya. Bentar. Vision object. Oke, ini diambilkan dulu. Ini kemungkinan karena baru belum di save, masih loading projectnya. Nah, sampai sana kalian bener-benerin errornya. Baru ini kan udah paste juga, paste-nya udah. Baru lanjut ke formnya. Formnya kalian buat tulis satu namanya FRM, baru aktif user. Formnya ya copy juga kayak sini. Form
Nah, biasanya sih pasti merah deh. Nah, di sini kalian import ini. Jadi kalau misalnya kalian diminta add import tuh kayak klik aja add import dia. Nah, ini salah dia. Bisa kalian ininya kalian ubah jadi U besar, usernya. Bisa ininya kalian ubah. Mana yang lebih sedikit kerjanya itu yang kalian ubah. Ini karena ininya lebih dikit ya ini tak ubah. Nah, ini ada salah atau gimana? Oh, ini salah dia. Ini seharusnya dia set login lagi. Seperti itu deh. Nah, ini untuk form. Baru setelah form, baru terakhir ke controller. URL, user. Controllernya juga sama, tinggal kopas aja. Ini ubah U-nya seharusnya besar. Baru ini klik import. Ini juga salah, U-nya seharusnya besar. Oke, banyak yang salah ternyata. Ya, ini kenapa banyak yang merah karena emang kita jarang generate pakai KeyDeck kan. Biasanya kita kalau udah ngerti alurnya di KeyDeck tuh biasanya kita tinggal kopas aja dari codingan controller lain atau mungkin dari PST lain gitu. Jadinya jarang kalau kita pakai generatornya ini. Oke, ini udah nggak ada merah. Oh, ini bisa. Nah, ini import dia. Kalau dia abu-abu gini berarti nggak kepake importnya, dihapus aja. Kalau nggak kepake deh. Nah, sampai sana aja sih dulu kalau di pertemuan hari ini. Kita cuma sampai di generate-nya, kemungkinan besok baru kita bisa lanjut ke gimana cara makainya, proses insert, update, delete-nya. Kita masih nyiapin dulu apa sih yang diperluin biar bisa kalian insert, update, delete ke database. Jadi yang diperluin itu ada 4 namanya. Ada entity-nya itu ada yang setter getter-nya yang di sini. Ini namanya setter getter atau enkapsulasi. Kedua itu ada PST-nya, persisten-nya. Persistennya isinya tentang segala hal yang berhubungan dengan database-nya, nama file database-nya, gitu, tipe datanya. Habis itu baru ada form-nya. Form-nya berisi dengan segala hal yang berhubungan dengan form inputannya yang di sini. Proses data inputannya maksudnya. Waktu kalian submit, dia masuknya controllernya ini. Nah, controllernya ini dia proses data inputannya yang statusnya apa, misalnya kalian komennya save dia disimpan, komennya delete dia di delete, di controller dia disimpan prosesnya. Terus yang terakhir itu ada formnya ini isinya cuma untuk nama formnya dan setter setter untuk request datanya.
Nanti dah mungkin besok tak contohin untuk pakainya ini juga. Oke, sampai sana aja sih dulu. Dari kalian ada yang mau ditanya? Apa udah mulai pusing? Oh ya, sebentar tak kirimin. sedikit pusing Kak. Udah mulai biasanya kalau udah sampai sini. Udah mulai pusing. Untungnya sih ada generatornya. Itu tak kasih generator feedernya nanti. Coba aja dulu kalian generate atau mungkin buat dulu. Nanti kalau ada merah-merah tuh nggak ketemu sendiri, coba kalian tanya aja di grup atau gitu. Kalau saya bisa juga. Untuk hari ini sih cukup segitu, rasanya udah lumayan bikin kalian pusing kayaknya. Kalau saya belum kelihatan sih sampai cara pakainya biasanya. Kalau udah kelihatan biasanya cara pakainya lebih nggak pusing biasanya. Ini kebetulan masih di ruwetnya kita berhenti. Kebetulan karena udah jam juga, ya kanggoin dulu sampai sini. Nanti bisa dicoba dulu. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada Kak. Mau coba dulu. Oke deh. Nah, untuk besok sih sama ya. Besok ada yang mau offline nggak? Dari kalian? Saya sih pingin Kak offline. Boleh, nanti kalau misalnya mau offline, datang aja. Besok saya di kantor kok. Kalau saya sementara sih online dulu Kak. Oke, boleh. Nanti bisa. Nanti Soalnya tetap. lagi kondisinya juga baru membaik, takut saya keluar rumah Kak. Oke, nanti kan tetap saya, kalau masih ada yang dari rumah kan tetap saya pakai Zoom juga ngejelasin. Oke Kak. Nanti info aja kalau misalnya siapa Krisna berarti yang mau offline ya. Nanti Iya. tahu alamatnya di WS di Jalan Tempe. Nanti deh tak share. Oh iya Kak. Ada namanya toko Yasoda. Nanti tak share alamatnya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, untuk besok kita mulainya sama ya, seperti biasa jam 10. Ya, yang misalnya yang masih kendala di netbandnya coba dulu nanti kendalanya diselesaikan, sama yang udah bisa netbandnya nanti dicoba yang tadi saya jelaskan ya, coba dulu yang generatornya. Nanti kalian coba aja dulu ngilangin error-error di keyboard yang tadi aja, coba sampai sana aja dulu. Oke, sampai sana ada lagi yang mau dibahas atau mungkin ada yang mau ditanya atau gimana? Belum? Belum Kak, nanti sambil jalan aja Kak. Oke, belum ya? Oke deh, kalau misalnya belum, saya akhiri aja ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mungkin terima kasih buat Krisna, Ayu, sama Vega udah bisa hadir. Kita ketemu lagi besok ya. Ya Kak. Ya Kak, makasih Kak.